PBB sana bisa hadir di sini, bisa mengikuti kegiatan pertemuan pertama kita di persiapan KMD Babakan Ciparai. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah pada intinya adalah visi jelas di KMD ini mau apa. Pertama itu, yang keduanya sebuah pengenalan tahapan baru yang kemarin saya ngobrol sekilas dengan Kak Hatta. Kak Hatta meminta katanya bahwa KMD ini akan dijadikan KMD contoh sampel buat di Kota Bandung, dan itu yang saya pikir beban gampang-gampang susah. Sementara kalau saya pribadi sampaikan, perbedaannya cuman di masalah KMD lama itu klasikal, kemudian sifatnya juga tahapannya tidak seperti yang segmental. Nah, segmental itu intinya satu, dari materi ke materi harus berurut, tidak boleh loncat-loncat. Yang kedua, adanya pengelompokan materi, yang pengelompokan ini tidak boleh juga dipecah. Kemudian yang ketiganya, sistem pelatih yang memberikan itu tim teaching. Itu perbedaan dengan sistem yang lama. Kemudian sisi pelaksanaan segmental ini intinya beban berat ataupun fungsi utama bukan di pelatih tapi di pelatih damping. Jadi nanti ada spesial khusus buat pelatih damping, kita tutor bahwa beliaulah yang akan menentukan kemajuan dari peserta, bukan pelatih pemateri. Nah, itu intinya. Nah, ini harus tersampaikan real sekali di lapangan, bahwa betul tim teaching itu berjalan. Kemudian pelatih berdamping itu berfungsi. Pelatih damping di sini hubungan dengan pematerian akan langsung dengan masing-masing pelatih. Materi ini pelatih damping yang nanti akan bersuara bahwa kakak menyampaikannya kurang, kakak sudah bagus, kakak sudah cukup. Itu pelatih damping. Dan peserta hanya negosiasi dan ngobrolnya dengan pelatih damping. Jadi fungsi dari mereka itu. Nah, pelatih damping dari sisi organisasian itu akan langsung bicara dengan Pinsus dan panitia. Tidak berbicara dengan pelatih. Kecuali kalau Pinsus di situ meminta pelatih ngobrol lagi dengan pelatih damping tentang permasalahan yang terjadi. Itu bisa dilakukan. Nah, di akhir setiap pematerian yang nanti akan dibagi, saya sudah susun di sini ada 6 tahapan penting. Itu masing-masing akan menentukan kredibilitas, keberadaan, kemampuan peserta. Mereka sudah nyampe nggak di teknik 1, 2, 3, 4. Nah, itu hampir setiap malam, makanya di segmental itu briefing pelatih. Kalau malam. Kalau kita berarti tiap sore kita akan briefing untuk menentukan bahwa poin 1 belum kena, maka besok akan ada penambahan sedikit dari poin 1 untuk menambah di poin 2. Nah, itu terus. Makanya di sini evaluasi itu sangat penting. Oke. Itu nanti yang akan kita bahas. Kemudian yang ketiganya, masalah kita akan hari ini juga ngebagi job desk untuk masing-masing pelatih. Jadi materi apa saja yang nanti akan jadi tanggung jawab kakak-kakak. Yang keempatnya, ada teknis-teknis khusus yang nanti akan kita bahas. Teknik khusus itu maksudnya kita samakan. Saya yakin kakak punya kemampuan lebih lah untuk menyampaikan materi dan sebagainya. Tapi kita akan samakan di sini cara teknik utamanya, bahwa menyampaikan materi dari awal bagaimana membuka, di tengah seperti apa, di akhir evaluasi dan tanya jawab seperti apa. Jadi setiap pemberian materi itu selalu ada 3 tahapan. Nah, tahapan ini yang kita samakan. Itu bahwa dia harus tahu bentuk, peran, fungsi gerakan pramuka. Karena ini yang membedain pramuka dengan pendidikan lain. Nah, misi kita tuh adalah ini. Nah, misi berikutnya adalah dari visi. Visi kita. Visi itu kan untuk mencapai misi, kita laksanakan visi. Nah, visinya itu adalah kita bikin program KMD ini. Kemudian kita ngacu ke kurikulum dan ngacu ke visi-visi. Program kurikulum dan visi-visi ini jelas sudah ada di Sisdiklat. Jadi nasional sama semua. Di bahan itu ada kisi-kisi dari kurikulumnya. Nah, ini tidak boleh kita lepas. Kakak jangan, punten saya batasi lagi, kakak jangan sampai bicara kakak tuh pembina KMD kudu ngus bisa kieu, nggak bisa. Tiap orang beda. Ya sudah, kita ikuti saja apa yang ada di kurikulum. Nah, poin ini sudah, baru
Kita sadari bahwa kita adalah pencetak pembina KMD besok itu. Kita mencetak orang yang terjejeg di pramuka jadi jejeg. Yang tidak tahu pramuka tenaon besok pun tahu. Tapi jangan terjebak kakak ke dataran teknis ya. Oke, dan sukses itu dalam arti dinamika kelompoknya oke, pemahaman kursusnya oke, dan mereka juga kita mengenal pesertanya juga oke. Kesananya kita mudah. Istilah nama nggak bisa seserian gitu. Nah, tinggal permasalahan sekarang kalau besok technical meeting ternyata kehadirannya cuma setengahnya, gagal. Dinamika kelompok nggak bisa. Kan jadi aneh mungkin ya. Iya, Jadi penentuannya bisa. Karena bisa aja teknik mah kemarin lu teh. Iya. Pemahaman udah kenal. Nah itu dia jadi penentuannya itu. Oke, anggap ini sudah. Nah sekarang kita ke dasar. Kakak di KMD ini mau tidak mau ini adalah fokus utama. Pertama postur pembina. Bagaimana kita mencetak bahwa seorang pembina itu bukan guru, bukan pengajar. Itu poin penting. Tapi pembina itu adalah membina, bukan mengajar. Mengajar itu transfer ilmu. Kalau membina itu mendidik karakter, bukan mengajar karakter. Nah, di sini perbedaannya. Berarti kalau kita mendidik karakter, titik utamanya adalah banyak memberikan praktek sampel. Bukan pemahaman praktek, tapi praktek sampel. Jadi misalnya sampel tuh sikap seorang pembina itu seperti apa? Kan itu nggak bisa diajarkan ya? Iya, masih tajid. Wibawanya harus keluar, kan nggak bisa diajar. Wibawa adalah setelah hafal pasti mana ini berwibawa, nggak begitu. Ini banyak hal. Jadi kuncinya di sini adalah mendidik. Seperti Mario Teguh pada dasarnya. Super sekali. Mendidik karakter itu yang kuat. Jadi balik lagi bahwa setiap kita nanti pemberian materi selama sekian hari itu kita mendidik karakter, bukan ngajar. Ngajar ke Morse, ngajar ke Semapur itu udah salah. Jangan ada bahasa gini. Wah, pembina penggalang udah jauh Morse Semapur. Ilangin gitu dari mereka. Pemikiran gitu. Jadi akhirnya kan udah KML penggalang. Bukan ini. Ilangin. Kalau ini tak agar iya kene gitu.